Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi di Bincang-bincang Properti Syariah bersama Klaster Al Sagria. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini Ibu ya kita melanjutkan perbincangan mengenai properti syariah ya di kelas Rasagria. Tak lupa pada Bapak dan Ibu semuanya, kita saat ini saya bersama dengan Ibu Fitri ya selaku VIC marketing di project kelas Rasagria ya. Baik Ibu ya, kita mengulas yang kemarin dan kita lanjutkan lagi ya terkait pembahasan yang kemarin kita tuju tanpa. Pertama tanpa bank. Baru satu ya. Iya, baru satu tanpa bank doang ya. Kita belum ada 6 poin lagi yang akan kita bahas di, mungkin kalau cukup ya waktunya ya. Iya. Kalau nggak cukup ya mungkin insya Allah kita akan lanjutkan di next episode ya. Pertama tanpa bank, kemudian tanpa riba, tanpa sita, tanpa asuransi, tanpa BI checking, tanpa akad batil. Dan saya menambahkan tanpa main-main ya Bu ya di properti syariah ini ya. Karena kita berhubungannya langsung dengan Sang Maha pengatur alam dunia ini ya. Kita sudah ditentukan oleh Allah gitu. Jadi kita nggak main-main di properti syariah ini. Baik Ibu ya. Bagaimana Ibu ya? Pertanyaan biasanya kan dari konsumen yang datang ke kami, kemudian atau enggak yang menanyakan properti syariah, kok bisa sih tanpa riba gitu ya? Atau enggak apa sih riba itu? Kemudian bagaimana konfarasinya, perbedaannya di konven dengan di syariah untuk masalah riba ini? Ya, mangga Ibu. Ya, jadi memang kalau ditanya perbedaannya jelas jauh berbeda. Kalau dari konvensional dengan sistem syariah itu jauh berbeda. Yang pertama, tadi dari yang tanpa aja ya, di kita itu tanpa semua yang 7 tanpa tadi. Sedangkan di KPR konvensional itu mereka tidak bisa menerapkan sistem itu gitu. Karena apa? Yang pertama, mereka ada 3 pihak, yaitu developer, pembeli, dan lembaga keuangan atau pendanaan ya, baik itu bank atau apapun itu lembaga pendanaan. Nah dari sana dari 3 pihak yang memang sebetulnya ya kalau dari kacamata saya banyak dirugikan itu sisi konsumen. Oh begitu. Karena developer jual beli secara konvensional, kita hanya ibaratnya membantu konsumen untuk dapat beli rumahnya gitu. Setelah prosesnya sudah di ACC oleh bank dan lain-lain, itu kesananya ya tinggal konsumen dengan pihak bank aja gitu. Jadi nggak ada secara teknis developer udah nggak berurusan lagi secara pribadi dengan konsumen lah gitu, apalagi soal pembayaran dan lain-lain. Paling mungkin lebih ke tanggung jawab dari developer mengenai proyeknya aja gitu, misalnya entah itu apakah fasum atau lain-lain lah gitu, seperti itu. Kemudian yang tadi tanpa denda, tanpa sita, itu kan mereka nggak bisa terapkan. Telat 1 hari aja udah langsung akumulasi denda. Belum lagi kalau misalnya telat sampai 3 bulan, itu langsung udah di bulan-bulan sebelumnya udah dapat peringatan mereka sebetulnya. Di bulan ketiga itu biasanya udah harus siap-siap, mereka harus mau tidak mau, kalau masih belum ada dana untuk melunasi, mau tidak mau ya keluar dari rumahnya gitu. Oh iya. Rumahnya disegel, dilelang, makanya banyak yang dilelang murah gitu ya dari pihak bank. Nah itu hasil dari ini konsumen gitu. Berarti nanti ketika si konsumen itu sudah bayar cicilan ke bank, itu pihak developer itu kalau kita ngobrolnya masalah yang tadi yang di konven itu tidak ada urusannya lagi. Dalam artian bagaimana misalkan lah ini si developernya masih ada marketingnya dan lain sebagainya. Nih ternyata dia tuh gagal bayar dan akhirnya itu disita ya Bu ya sama bank. Nah itu dari developer ada ini nggak? Ada ikut terlibat nggak? Enggak sama sekali. Oh nggak sama sekali. Ya nggak sama sekali. Jadi mengenai pembayaran, mengenai denda, penalti dan lain-lain itu udah bukan di luar ranah kita lah gitu. Itu udah kesepakatan antara si lembaga pendanaan yaitu bank
sama konsumen itu sendiri. Kecuali ada yang mengenai fasum, kemudian mau tanya-tanya soal pokoknya mengenai produk lah, itu baru Iya. masih oke lah sama developer gitu. Iya, jadi Bapak dan Ibu ya, sahabat Asagria yang dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi yang tadi dipaparkan oleh Ibu ya, bahwasannya memang perbedaannya salah satu ya indikator yang banyak unsur yang memang di sana mungkin banyak dirugikan pihak konsumennya. Betul, Ibu ya. iya, betul. Dan sedangkan developer itu dia hanya fokus aja di produknya aja, tapi dari sisi keuangan mereka ya udah dari pihak bank dan konsumen. Nah, Ya. pertanyaannya kalau di properti syariah itu bagaimana Ibu? Kalau di properti syariah ya, nah di kita kan ada tadi tanpa bank kita udah sempat bahas ya sebelumnya, Iya. kemudian tanpa riba juga sempat kita singgung sedikit. Tanpa riba di sini maksudnya adalah jadi konsumen kalau beli rumah di konvensional dia nggak pernah tahu nilai akhir rumah yang dia beli, yang dia transaksikan itu berapa. Sampai lunas itu nggak pernah tahu dia. Entah yang tadinya beli 450 juta atau 500 juta ternyata jadi 1,5 M atau bahkan lebih, itu bisa jadi kan karena mereka tenor biasanya 15 sampai 20 tahun gitu ya, bisa panjang tenornya, dan itu otomatis sepanjang itu juga kita pasti harus mau tidak mau menerima kenaikan cicilan yang ditentukan oleh BI rate tadi gitu. Yang salah satu unsurnya adalah BI rate gitu. Nah, kalau di kita yang pertama nilai akhirnya udah tahu. Konsumen misalnya nih Kang Ahmad mau ambil 10 tahun. Tenor 10 tahun itu harganya berapa? Udah tahu. Totalnya tuh segitu. Jadi udah tahu konsumen tuh nilai akhirnya berapa. Memang itulah jadi keberaniannya di syariah. Kalau di konvensional kan nggak bisa tahu gitu kita nilai akhirnya berapa. Kemudian yang pertama itu, yang kedua cicilan udah pasti flat karena udah ada nilai akhirnya berapa. Kita tinggal ngobrol DP sekian, cicilannya sekian, itu flat, pasti flat, nggak boleh ada kenaikan 1.000, jangan 1.000 deh, 100 rupiah aja itu nggak boleh sama sekali. Kalau di luar harga yang ditentukan ya itu udah masuk riba ya. Jadi keluar angka-angka yang muncul di luar kesepakatan yaitu udah melenceng dari syariah gitu. Tapi ada pertanyaan ya, biasanya dari masyarakat itu ya nggak apa-apalah dah, meskipun ada apa ya yang namanya bank juga kan usaha gitu ya. Kemudian yang penting sama-sama ridho Bu, itu gimana? Nah ya sebetulnya kan kalau dibilang sama-sama ridho, konsumen ridho karena nggak pernah tahu sistem kesananya gimana. Dia cuma tahu kesepakatan di awal aja, sedangkan bertransaksi itu kita harus tahu dari awal sampai akhir seperti apa. Selebihnya ya memang qada dan qadar Allah ya. Kayak misalnya entah itu ada keterlambatan bayar seperti apa gitu. Tapi walaupun dibilang ridho nggak ridho juga gitu ya, misalnya sama-sama ridho gitu, konsumennya udah oke, tapi tetap aja di suatu saat ada dia keterlambatan atau misalnya sampai gagal bayar, tetap pasti ada salah satu pihak yang dirugikan gitu. Beda dengan transaksi syariah, kalau secara syariah ini semua untung ruginya konsumen dan developer itu kita tanggung bersama gitu. Jadi nggak cuma salah satu pihak diuntungkan, yang satu pihak lagi itu merasa dirugikan gitu, terzolimi. Nah kalau di kita tanpa denda kan ya, ada keterlambatan yang penting komunikasi yang baik, itu nggak akan ada denda sepeser pun, sama sekali tidak ada denda. Kemudian sampai parahnya misalnya 3 bulan ya, biasanya standarnya 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran, itu biasanya konsumen kita undang untuk ngobrol, kita tetap musyawarah. Jadi kita nggak langsung rumahnya disita gitu, kirim surat terus di bulan ketiga sita mau tidak mau. Nah jadi di bulan ketiga itu biasanya kita duduk bareng sama konsumen, kita ngobrol kendalanya apa, terus ya tujuannya tetap adalah supaya dapat mufakat ya dari hasil pembicaraan itu, nanti dapat solusi gitu. Misal ada kasus, ada konsumen telat bayar gitu ya sampai 3 bulan. Nah nanti kita pasti duduk panggil, kita ngobrol, musyawarah ya, tabayun lah gitu. Kita tanya ada kendala apa. Kalau misalnya ternyata suaminya kena PHK, usahanya gulung tikar, itu kan otomatis mempengaruhi ke
kemampuan bayar dia ya, jadi Iya. tertunda pembayaran yang seharusnya dilakukan rutin. Kita tanya apakah konsumen yang bersangkutan itu masih bisa melanjutkan pembayarannya, misalnya masih iya sebetulnya yang 3 bulan kemarin memang saya nggak bisa melakukan pembayaran, tapi ternyata dia punya udah ada ancang-ancang nih, tapi insya Allah bulan depan saya bisa bayar, itu berarti kita bisa lanjut gitu, bisa lanjut misalnya usahanya udah mau mulai jalan lagi gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau kayak tadi itu bisa lanjut, berarti kita lanjut, nanti tinggal kita kasih note gitu. Iya. Nah beda halnya dengan misalnya aduh saya boro-boro buat bayar cicilan, buat makan juga masih bingung, pokoknya intinya udah nggak bisa lagi aja melakukan pembayaran. Itu solusinya adalah kita kasih solusi yang sifatnya win-win solution. Kita kasih waktu 3 bulan untuk konsumen yang bersangkutan dijual sendiri rumahnya. Iya. Jadi tidak merasa terzolimi, dia jual sesuai dengan harga ya beliau keinginannya berapa. Ya emang nggak mau dijual berapa aja, karena kan berapa tahun ke depan, apalagi di sini klaster Alsagrae ini proyeksi kenaikan harga ke depannya udah jelas di depan mata Kang Ahmad gitu. Iya gitu ya. Kayak gitu. Teman-teman semuanya ya, sahabat Asagria dimanapun Anda berada, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi memang ini kita tidak apa dalam artian ya, kita tidak memang untuk kita paling benar gitu ya. Iya. Enggak, karena memang banyak juga properti syariah yang mengatasnamakan properti syariah, tapi mereka pun ada proyek-proyeknya yang memang tidak tuntas gitu Iya. ya. Nah, inilah yang diperlukan Bapak dan Ibu harus memilih ya, bukan hanya sekedar memilih, tapi harus memilah juga proyek properti syariah yang benar-benar kredibilitas untuk izin lokasinya dan sebagainya, sudah aman. Karena memang terus terang ya Bu ya, kita memang tadi yang Ibu sampaikan kalau di konvensional kita berbicaranya yang umum, itu kan mereka dibantu sama pihak ketiga gitu untuk pembangunan rumahnya, makanya mungkin ready stock ya Bu ya untuk rumah-rumahnya ya. Tapi memang ada yang tadi disampaikan sama Ibu Fitri, memang ada regulasi-regulasi yang itu lebih banyaknya merugikan ke konsumen, seperti itu. Jadi bom waktu untuk konsumennya. Bom waktu. Sedangkan di syariah tadi Bapak Ibu, di syariah itu ya ketika ada kegagalan bayar, kita tidak main sita aja rumahnya ya. Kita tidak langsung pakai surat untuk sita dan sebagainya, tapi kita kan duduk bersama, kita harus mengetahui kondisi dari si konsumen tersebut. Betul. Kenapa bisa ini, kalau misalkan alasannya yang memang masuk akal, bisa diterima, kita juga kan akan memberikan win-win solution gitu ya. Betul. Jadi nggak sebelah pihak kita akan memutuskan. Nah, tapi memang di sini juga dari Bapak dan Ibu juga harus memilih ya properti syariah yang memang benar-benar kredibilitasnya. Nah, ini mengenai tadi dibahas juga terkait sita ya. Jadi kita tidak di properti syariah tidak ada yang namanya sita gitu ya. Kemudian mengenai cicilan ya, tadi juga disampaikan bahwa cicilan itu kalau di luar sana Ibu yang bekerja sama dengan pihak ketiga, apakah mereka itu sudah ditentukan di awal? Misalkan tadi memang ada kenaikan ya, kalau di kita nggak ada ya Bu ya. Kalau di syariah nggak ada, tapi apakah ketika di luar itu, misalkan saya cari rumah nih, ternyata itu pengembangnya memang bekerja sama dengan pihak ketiga ya, misalkan dengan bank. Nah, kemudian itu kan otomatis ada bunga ya. Apakah bunga itu bisa kita ketahui dari awal atau tidak, Ibu? Kita bisa tahu paling bunga pada saat itu aja. Karena kan kita nggak pernah tahu, mungkin ada ya bunga umum yang standarnya itu berapa. Tapi kan kita untuk BI rate itu nggak bisa diprediksi. Dia faktornya banyak, bisa pasar saham, kemudian kondisi ekonomi dunia juga bisa mempengaruhi gitu. Kayak kemarin corona nih ya, itu BI rate naiknya sampai jadi mereka yang KPR banyak banget, kayak sempat klien kita dulu yang di project sebelumnya, dia cicilan 4.500.000 Kang Dede ya. Dia kan dapat bunga flat, bukan flat sih ya sebetulnya, iya flatnya itu paling di 1 tahun dan 2 tahun pertama. 1 tahun atau 2 tahun pertama. Tahun ketiga itu udah mulai mengikuti BI rate. Nah, pas Maret tahun kemarin
itu dia masuk tahun ketiga pas lagi corona, yang tadinya cicilan 4,5 per bulan, kenaikannya nggak kira-kira sampai 5,9-an Awalnya per 4, bulan. awalnya 4,5-an, sekarang 5, 5,9-an. 5,9. Berarti sekitar, Dan dia masih ada 18 tahun lagi. Itu baru nyicil 2 tahun. Dia kan ambil 20 tahun tuh. Jadi ada 18 tahun lagi, di tahun ketiga aja udah naiknya di 5,9. Itu juga saya kalau bukan dengar cerita dari konsumennya langsung, masa sih gitu. Tapi ternyata emang bener gitu, ada kayak gitu. ya mungkin ya dari Bapak dan Ibu juga yang nonton live ini, mohon maaf ya, nonton tayangan ini ya, bisa jadi merasakan juga ya, pernah ada yang Ya, pernah dialami pasti ketika ada yang pernah. berhubungan dengan Bank. bank atau pihak ketiga Iya, seperti pihak itu. ketiga. Tadi kita alhamdulillah sudah sempat juga ya bahas tanpa riba, tanpa Denda dan denda sita. dan sita Betul. ya, bahwa kita nggak ketika memang ya memang sebenarnya Bapak dan Ibu ya perlu kami sampaikan juga ya, bahwa memang yang namanya sistem Islam itu ya alhamdulillah mempermudah sebetulnya. Betul. Cuman saat ini ya mungkin karena kita memang mayoritas, kita ini seorang muslim ini mayoritas, tapi suaranya tidak besar gitu, lebih Ya, besar ngikutin ke betul. ekonomi global ya, ekonomi global. Jadi memang sistem yang menurut kami ini sempurna, yang sudah dititahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, kita malahan ya karena memang melihat kondisi global jadi ikut ke yang umum-umum aja seperti Ya. itu. Dan kendalanya memang karena mereka di luar sana karena belum teredukasi ya, jadi mereka trauma dengan kabar simpang siur yang kabar negatif di luar sana mengenai perumahan syariah gitu. Padahal kan nggak semuanya seperti itu. Ibu, Bapak ya, hadirin semuanya, nanti jika ada pertanyaannya silakan nanti disampaikan aja di kolom komentar, agar nanti kita pertanyaan Bapak dan Ibu kita up gitu ya ke diskusi kita. Yeah. Baik Bapak dan Ibu, sahabat kelas Selasa Gra dimanapun Anda berada ya Ibu ya, kita alhamdulillah sudah diskusi. Ya sebenarnya belum panjang lebar ya, karena kita mau buat untuk per episode ya, untuk keterbatasan waktu ya. keterbatasan waktu juga ya. Pada intinya tayangan ini Bapak dan Ibu ya, ini untuk tidak lain untuk mengedukasi masyarakat agar memang masyarakat paham ya, bisa memilih, tidak ngikutin alur lah. Kan ada juga Bu, lah saya kenapa ikut misalkan ke konvensional akhirnya take over ya karena saya nggak tahu ketika itu nggak ada properti syariah. Nah adanya media ini kita akan gemborkan, kita akan kita akan boomingkan bahwa Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, beli rumah itu bukan hanya sekedar beli rumah ya, bermuamalah itu kita bukan hanya sekedar saling ridho, suka sama suka gitu ya, tapi ingat ya, di dalam Al-Quran itu bahwa disampaikan lebih banyak muamalah dibanding dengan memang yang berhubungannya dengan hablum minallah ya, lebih banyak hablum minanasnya dibanding dengan hablum minallah gitu ya. Maka dari itu kita harus benar-benar paham muamalah, jangan sampai kita terjebak dari riba yang akhirnya kemudian kita ya bisa kita terbebas dari riba ya, bertobat kepada Allah, kemudian segera meninggalkan melunasi sisa-sisa riba tersebut ya, kemudian berhijrah kepada yang memang muamalah yang lebih baik ya, seperti itu. Jadi beli rumah bukan hanya sekedar beli rumah, pastikan di sana dari segi legalitasnya aman, transaksinya aman ya, syar'i yang insya Allah nanti bisa nyaman di hati juga ya, tenang juga dunia akhirat, gak mikirin berbunga-bunga, mau ada uang mau dilunasin gak mikirin kena penalti gitu ya, seperti itu ya. Baik Bu Fitri ya, terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini, pagi menuju siang hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, kita akan lanjutkan di episode berikutnya ya. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak-bapak dan Ibu yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, rezekinya dimudahkan, disehatkan, dan bisa dijauhkan dari transaksi yang memang diharamkan oleh Allah ya. Kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.